Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke part 2 di interconnected IP network atau routing dengan menggunakan dynamic routing atau kita pakai di sini protokol OSPF. Langsung saja, kita masih menggunakan topologi yang sama dengan yang pertama. Cuma static routingnya sudah saya hapus. Bisa kita cek di display IP routing table. Sudah nggak ada yang static. Kemudian di router 2 juga sudah tidak ada, dan juga router 3 sudah nggak ada yang statik. Kita lanjut ke OSPF. OSPF cukup lebih mudah daripada yang statik. Kita langsung saja menuju router 1. Jadi untuk OSPF itu cuma mendaftarkan network address yang ada di router itu sendiri. Langsung aja kita praktekkan. Jadi kalau di static routing itu kita melihat IP next hop atau dari IP router lain. Kalau OSPF tidak, kita daftarkan saja IP network yang ada di router kita sendiri. Dengan syarat itu tadi, ini wajib tetap interface yang terhubung ke router lain itu harus tetap satu network. Kalau dia nggak satu network, dia nggak bisa juga berkomunikasi antar router yang satu dengan router yang lain. Hapus saja. Oke, langsung saja kita masuk ke OSPF. Satu ini adalah proses ID. Ini bebas saja, kita pakai berapa aja bebas. Range-nya dari 1 sampai 65.535. Ini proses ID namanya. SPF 1. SPF 1. Kemudian karena kita pakainya single area. Sorry, kita matikan. SPF 1. Karena kita masih pakai single area, jadi kita pakai area 0. Kalau kita pakai multi area, dia bisa area 0, kemudian area 1, dan seterusnya. Pakai area 0. Nah, di sini kita tinggal masukkan network yang ada di jaringan kita. Misalnya yang pertama, kita masukkan 192 network 192.168 titik 10.1. Nah, kemudian parameter keduanya itu adalah wildcard network. Dan keduanya adalah wildcard network. Cara menghitung wildcard network itu adalah kebalikan dari subnet mask dari networknya. Misalnya ini bukan network. Misalnya di network yang ada di router 1 itu 192.168.10.1 itu subnet masknya subnet mask dari prefix 29 adalah, kita bukan pet aja, pet prefix 29. Prefix 29 itu misalnya, bukan misalnya, subnet masknya adalah 255.255.248. Karena cara mencari kebalikannya itu tinggal dikurang aja 255.255.255.255. Kemudian dikurangnya adalah dengan ini. Jadi dikurangnya sama dengan dikurangi sama dengan 0.0255 dikurang 255 sama dengan 0. 255 dikurang 255 sama dengan 0, sama dengan 0. Kemudian 255 dikurang
248 itu sama dengan berapa ya? 5 kurang 8 jam 1 15 berarti 7. Nah, ini adalah wildcard yang akan kita pakai untuk mendaftarkan network dari yang ini PC. Oke, di 0.0.0.7. Maka semua IP yang ada di network ini itu akan terdaftar di OSPF area 0. Oke, hasil kemudian network 10.10.10.0. Kalau kalian lihat di modul itu ada yang menggunakan. Nah, kalau kalian lihat di modul itu ada yang menggunakan wildcard 000. Sedangkan subnet mask dari 10.0.12.2 ini itu adalah /24. Ini /24. Kenapa? Karena sejatinya wildcard mask ini menandakan IP yang sama dengan interface kita. Jadi, misalnya kita punya IP interface berapa tadi? 10.10.1. Nih, 10.10.1 kilobit 000 misalnya punya IP sama dengan 10.10.10.1 itu /24. Kemudian di OSPF kita daftarkan dia dengan IP 10.10.10.1. Nah, ini kita bisa menggunakan wildcard 0.0.0.0 karena 0 ini merupakan parameter IP yang oktet yang sama atau bit yang sama dengan antara IP di interface yang kita daftarkan dengan IP yang kita daftarkan di OSPF. Jadi ini kan karena dia sudah sama, karena 10 dengan oktet pertama itu sama, berarti dia nilainya 0. Dan oktet kedua dia sudah sama, nilainya juga 0. Oktet ketiga sama, nilainya 0. Oktet keempat juga sama, nilainya 0. Nah, jika ini wildcardnya berarti. Wildcard. Jika yang kita daftarkan itu bukan langsung IP-nya, cuma kita tunjuk networknya. Nah, itu misalnya 0. Nah, berarti ini tidak sama ya. Ini tidak sama, ini tidak sama. Nah, baru kita boleh daftarkan itu wildcard yang kebalikan dari netmasknya. Berarti kebalikannya adalah 255. Nah, berarti IP yang didaftarkan di OSPF-nya itu range-nya adalah ini 10.0 10.10.10.0 prefix 24. Karena kebalikan dari ini adalah prefix 24. Nah, di prefix 24 ini dengan network 10.10.0 itu ada banyak IP dari 10.10.10.1 sampai dengan 254. Nah, berarti 10.10.1 itu ada di dalam sini dan bagian dari sini 10.10.0 prefix 24. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya yang kita daftarkan sudah spesifik, sudah sama semua, itu kita boleh langsung saja pakai ini wildcard 000 karena semua dia sudah sama dengan IP interface kita. Tapi kalau kita mau tembak range-nya itu boleh juga. Biasanya kalau cuma satu kan ini yang keluar itu kita pakai prefix wildcard 000 aja. Nah, contoh kasus kita kapan menggunakan wildcard 000 dan
kebalikan dari prefixnya atau subnet masknya itu contohnya di sini. Di sini kan ada lebih dari satu alamat yang harus didaftarkan. Eh, Contohnya 10.2 dan 10.1. Nah, itu kita harus pakai kebalikan dari prefixnya. Nah, kalau cuma satu aja, cuma IP itu sendiri aja yang kita daftarkan, IP ini aja yang kita daftarkan di OSPF, kita boleh pakai wildcard 0000. Oke. Mungkin itu sedikit penjelasannya. Sebenarnya sama saja. Jadi parameter keduanya adalah wildcard. Ini kita close saja. Oke. Ini kita pakai 000 saja karena IP yang kita daftarkan tuh sudah sama dengan sorry. Satu. Kita samakan aja. Karena sudah sama berarti kita pakai wildcard 0000. Menandakan semua oktet yang kita daftarkan di OSPF dengan interface kita itu sudah sama. Semuanya. 4 oktet. Enter. Kemudian network 172.168.1 titik sorry. Tutup aja. Titik 0. Nah, kalau misalnya kita daftarkan 0 networknya, itu kita pakai prefixnya. Apa kebalikan dari prefixnya untuk wildcard 0.0.255. Nah, itu juga bisa. Kemudian kita di router 2. Kemudian network. Sorry, OSPF. Proses ID 1 dengan area 0. Areanya harus sama. Kemudian network. Kita daftarkan network yang ada di router 2. 92.168 sorry 108.20.0. Nah, karena kita daftarkan networknya berarti kita wildcardnya menggunakan kebalikan dari prefix 29. Tadi berapa ya wildcardnya? 7. Titik 0.7. Oke, enter. Yang selanjutnya 172 sorry 10.10.10.2 titik 0.0.0.0. Nah, karena ini sama berarti kita pakai yang 000 aja karena keempat oktetnya sudah sama. Kalau oktet terakhirnya beda, misalnya tapi harus di range yang sama, berarti kayak gini. Kita pakai 0 aja. Artinya dia sudah spesifik IP address-nya. Oke, enter. Dan selanjutnya network 10.20.20.1 000. Oke, enter. Oke, sudah selesai router 1 dan router 2. Dan kita lanjut ke router 3. System OSPF proses ID 1 kemudian area 0 kemudian kita masukkan tuhnya kita kita masukkan ulang sistem view OSPF 1 area 0 kemudian interface sorry kok interface network 10.10.20.20.2 network 172.16.1.2 dan network 192.168.30.0. Di sini kan 0 kan. Sedangkan di sini tidak ada IP 0 karena itu adalah networknya. Jadi kalau kita pakai networknya, kita wajib menggunakan kebalikan dari prefix 29 ini sebagai wildcardnya. 0.0.0.7 wildcardnya.
enter. Oke, sudah. Kita coba wait. Kita display IP routing tabelnya. Sini sudah ada 4. Sudah ada. Sudah ada. Sekarang kita coba ping dulu. Coba ping dari PC. IP address-nya pastikan sudah disetting. Dan gateway-nya harus disetting. Kita coba ping 192.168.10. IP address dari PC 1. Masih RTO. Oh, sudah. Sudah berhasil dari PC 1 ke PC 2. Coba ping 192.168.20.2. IP dari PC ini. Sudah berhasil? Ya, sudah berhasil ya. Oke, mungkin itu aja dari OSPF. Kesimpulannya, jadi untuk OSPF itu kita mendaftarkan network yang ada di router kita sendiri. Ini router sendiri, daftarkan dengan syarat di area yang sama. Untuk plus ID itu bebas. Kemudian eh, itu aja. Dengan memastikan setiap router itu yang terhubung IP-nya dengan network yang sama. Kalau networknya beda, ya tentu dia tidak bisa. Oke, mungkin cukup itu aja dulu untuk OSPF. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan di komentar, atau untuk praktikan saya silahkan chat kalau ada yang dibingungkan. OSPF.